Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Mulidasari. Saya ingin menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Anatomi sistem pencernaan pada manusia terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan adalah saluran panjang yang masuk melalui tubuh dari mulut ke anus. Saluran ini mencerna, memecahkan, dan menyerapkan makanan melalui lapisan ke dalam darah. Organ dalam saluran pencernaan ini meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhirnya di anus. Organ pencernaan pelengkap termasuk lidah, gigi, kantung, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Gigi dan lidah terletak di dalam mulut yang juga membantu proses pencernaan dalam mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus. Sementara kelenjar pencernaan manusia terdiri dari kelenjar air liur, hati, dan pankreas membantu menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan. Proses pencernaan dimulai di mulut, di mana pencernaan kimia dan mekanik terjadi. Di dalam mulut terdapat organ aksesori yang membantu pencernaan makanan, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil yang dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melewatkan ke dalam kerongkongan. Bagian luar lidah mengandung banyak papila kasar untuk mencengkram makanan karena digerakkan oleh otot lidah. Sementara air liur yang diproduksi oleh kelenjar air liur terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah, dilepaskan ke dalam mulut. Air liur mulai memecah makanan, melembabkannya dan membuat membuat lebih mudah untuk ditelan. Air liur memecahkan karbohidrat dengan bantuan enzim yang dihasilkan, yaitu enzim amilase. Gerakan oleh lidah dan mulut mendorong makanan ke bagian belakang kerongkongan untuk menutup ke atas batang tenggorokan untuk memastikan bahwa makanan masuk ke dalam kerongkongan dan bukan saluran udara. Hal ini mencegah tersedak saat menelan makanan. Selanjutnya, kerongkongan. Kerongkongan atau disebut juga esofagus adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung yang terletak di antara tenggorokan dan lambung. Kerongkongan sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi sehingga mendorong makanan ke dalam lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau cincin otot yang memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutup untuk mencegah makanan dan cairan untuk kembali ke kerongkongan. Selanjutnya, lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang ukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di esofagus dan usus halus di perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, untuk mencampurkan makanan dan cairan pencerna yang diproduksinya, dan perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya beberapa zat seperti air dan alkohol yang dapat diserap langsung dari lambung. Zat-zat makanan lain harus menjalani proses pencernaan lambung. Dinding otot perut yang kuat mencampur dengan mengocok makanan dengan asam dan enzim memecahkan menjadi 2 bagian yang lebih kecil. Makanan diolah menjadi bentuk semi padat yang disebut cime. Setelah makanan cime perlahan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui pyorrheic sphincter, sebuah cincin otot antara lambung dan bagian pertama dari usus halus yang disebut
duodenum atau usus 12 jari. Sebagai besar makanan meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Selanjutnya usus halus. Usus halus berbentuk tabung tipis sekitar 1 inci dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terletak hanya lebih rendah daripada lambung dan memakan sebagian besar ruang di rongga perut. Seluruh usus halus digulung seperti selang dan permukaan bagian dalamnya penuh dengan banyak tonjolan dan lipatan. Lipatan ini digunakan untuk memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi. Pada saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% dari semua nutrisi yang telah diekstraksi dari makanan yang masuk ke dalamnya. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, bagian tengah melingkar, dan bagian akhir. Usus halus memiliki 2 fungsi penting, yaitu proses pencernaan selesai di sini oleh enzim dan zat lain yang dibuat oleh sel usus, pankreas, dan hati. Kelenjar dinding usus mengeluarkan enzim memecahkan pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke usus kecil membantu pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu membuat molekul lemak dan dapat larut sehingga dapat diserap oleh tubuh. Dan fungsi kedua itu usus halus, menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh jutaan vili dan mikrofili. Koordinasi keduanya meningkat luas permukaan usus halus secara besar-besaran, memungkinkan penyerapan nutrisi terjadi. Selanjutnya usus besar. Usus besar berbentuk huruf U terbalik di atas usus halus yang digulung. Ini dimulai di sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Usus besar berukuran sekitar 5-6 meter yang memiliki 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rectum. Cecum adalah kantung di awal usus besar. Area ini memungkinkan makanan lewat dari usus halus ke usus besar. Sedangkan kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari cecum ke rectum. Bagian berakhir dari usus besar adalah rectum, yang mana kotoran atau bahan limbah disimpan sebelum meninggalkan tubuh melalui anus. Fungsi utama dari usus besar adalah membuang air dan garam dari bahan yang tidak tercerna dan membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri di usus besar membantu memecahkan bahan yang tidak tercerna. Sisa isi usus besar dipindahkan ke arah rektum, di mana fases disimpan sampai meninggalkan tubuh melalui anus. Dan yang terakhir, dan sekian dari saya, semoga bermanfaat dan maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.